Untuk hal ini pemirsa langsung saja kita konfirmasi terkait penutupan sementara kegiatan pendakian di Gunung Gede Pangrango dengan Kepala Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, Sabto Aji Prabowo yang sudah terhubung melalui Zoom di Newsline kali ini. Selamat pagi Pak, maksud kami selamat siang Pak Sabto Aji. Selamat siang Mbak Maria. Iya, terima kasih sudah bersedia untuk diwawancara oleh Newsline, Pak. Pak, kami ingin tanya, kondisi cuaca menjadi alasan pendakian di Gunung Gede Pangrango ditutup sementara. Nah, bisa dijelaskan sebenarnya bagaimana kondisi cuaca di sana, Pak, saat ini? Apa yang membahayakan? Ya, jadi beberapa hari yang lalu, sekitar 3-4 hari yang lalu, di Gunung Gede terjadi hujan yang cukup lebat, dan kemudian sampai menyebabkan adanya kejadian banjir di alun-alun Surya Kencana yang juga mengenai beberapa tenda pendaki. Dan hujan masih juga terus berlangsung sehingga kemudian merespon juga adanya pendaki-pendaki ilegal yang mengakibatkan kuota yang sudah kami tetapkan terlampaui, kemudian juga adanya perilaku-perilaku yang tidak memperhatikan kaidah lingkungan. Kami menutup sementara pendakian yang ada di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango dalam rangka perbaikan manajemen pendakian secara menyeluruh, Mbak. Baik, nah terkait dengan perilaku-perilaku yang tadi juga Bapak katakan tidak menaati kaidah lingkungan dan juga konservasi begitu. Memang apa saja Pak yang menjadi temuan dari pihak Balai Besar? Apakah yang viral itu saja atau ada yang lain? Dan apakah ini sudah berlangsung sejak lama, Pak Sabto Aji? Ya, beberapa permasalahan tentu sampah sudah sangat jamak ya. Masih banyak pendaki-pendaki kita ini yang kemudian tidak mau membawa kembali sampahnya turun ke bawah. Kemudian mereka meninggalkan di atas. Dan itu yang viral kan kebetulan kotor sekali, jorok gitu. Tapi beberapa masih sering terjadi seperti itu. Kemudian juga masih ada yang membawa benda-benda yang tidak diperkenankan. Kita melakukan cek packing sebenarnya, cuma tentu tidak bisa 1.000 atau 900 orang kami cek semua, kami melakukan rem cek begitu, dan ternyata masih aja ada yang membawa musik box yang kemudian membuat bising mengganggu pendaki yang lain, membawa tisu basah, membawa bahkan ada bom asap, minuman keras, sehingga ya memang perlu edukasi ya, sehingga pendaki harus sadar bahwa mereka berada di Taman Nasional yang tentu ada kaidah yang harus ada aturan yang harus ditaati, tidak bisa sembarangan saja begitu, Mbak. Nah, terkait dengan penutupan sementara ini kan berarti memang pihak manajemen sedang merapatkan begitu ya, kira-kira nanti akan seperti apa pengelolaan ke depannya. Nah, apakah sudah ada misalnya hasil kesimpulan sementara begitu, langkah ke depannya itu nantinya akan seperti apa sih Pak setelah penutupan ini? Baik, kami sekarang sedang mengevaluasi SOP ya, SOP-nya kami tinjau kembali, harus kita perbaiki. Kemudian nanti setelah itu sistem booking-nya akan kami perbaiki, kami sempurnakan, sehingga tidak ada lagi pendaki yang naik ke Taman Nasional secara offline, semuanya harus melalui online. Kemudian juga manajemen personel kami akan kami perbaiki. Kami tentu punya kelemahan dan kita akan menggandeng nanti volunteer, kemudian juga pemerintah desa, menggandeng juga pemerintah kabupaten, juga kepolisian, sehingga nanti semuanya bisa untuk membantu melakukan pengawasan. Dan tentu edukasi kepada pengunjung, kepada pendaki akan terus kami lakukan. Data di kami bahwa 85% pendaki itu masih berusia di bawah 25 tahun dan 60% diantaranya berpendidikan SMA. Artinya masih perlu ada pemahaman mereka yang perlu ditingkatkan, perlu secara masif kami harus melakukan edukasi, dan tentu tidak bisa hanya dari pihak Taman Nasional sendiri, karena ini banyak stakeholder yang terkait dan semuanya harus bersama dalam satu tujuan agar pendakian bisa berjalan dengan baik, tapi juga kawasan Taman Nasional kelestariannya tetap terjaga, sehingga fungsi sebagai habitat berbagai satwa liar itu juga bisa terlindungi. Begitu, Mbak. Baik, Pak Sabto, sambil edukasi itu nanti dipikirkan bagaimana caranya untuk benar-benar memaksimalkannya kepada masyarakat. Kiranya nanti ada penerapan sanksi atau apa saja sudah aturan-aturan yang ditegakkan selama ini terhadap pelanggaran yang ditemui oleh pihak pengelola? Baik, kami sebenarnya sudah menerapkan juga, misalnya ada pendaki ilegal yang kemudian kami dapatkan, kami berikan sanksi blacklist. Kemudian ada kemarin yang membunyikan bom asap di puncak, kita blacklist selama 3 tahun. Kemudian juga ada kenakan denda 5 kali tarif yang berlaku misalnya. Tapi tentu tidak bisa semuanya ketika begitu masif yang naik ya, agak berat memang. Makanya kami akan strict bahwa kuota yang kami tetapkan sebanyak 600 plus 300 itu akan kami tetapkan secara strict, karena kalau kemudian
yang mendaki melampaui dari kuota yang ada, itu akan sangat mengancam kelestarian dari taman nasional. Dan edukasi melalui tadi media sosial, karena sebagian besar merupakan generasi milenial, akan kami lebih intensifkan, dan kami mohon ya semuanya punya kesadaran bersama untuk menjaga kelestarian taman nasional ini. Baik, mungkin juga sebagai penutup Pak, publik ingin tahu sampai kapan kiranya kegiatan pendakian Gunung Gede Pangrango ini ditutup? Baik, kami belum bisa menyampaikan sampai kapan, tentu sampai semua siap ya, SOP, kemudian sistem booking, juga manajemen personal kami, ada komitmen dari semua stakeholder, misalnya pelaku jasa wisata, pemerintah desa, semuanya harus punya satu pemahaman, dan ketika itu sudah siap, baru kami akan buka. Barangkali bisa hanya sebulan, 2 bulan, atau mungkin 3 bulan atau lebih. Tergantung kesiapan dari kami dan juga semua stakeholder yang ada di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, Mbak Maria. Seperti apa Pak? Mungkin satu lagi, kesiapan seperti apa kiranya yang dikejar begitu konkretnya Pak? Ya, yang pertama tentu tadi sistem booking kami akan kami perbaiki sehingga lebih mudah juga bagi para pendaki untuk mendaftar. Kemudian dari sisi manajemen personil kami punya keterbatasan. Tentu harus ada dukungan dari volunteer yang selama ini sudah kami rangkul juga dari desa juga, sehingga nanti ketika melakukan monitoring di pintu pendakian itu lebih banyak lagi personil yang diturunkan, dan juga teknologi akan kami manfaatkan dengan memasang CCTV di jalur-jalur pendakian sehingga nanti bisa mendeteksi ketika ada pendaki-pendaki yang tidak yang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan aturan maupun kaidah-kaidah konservasi. Itu Mbak. Jadi penambahan sistem ya, dan juga penambahan SDM begitu ya Pak Sabto Aji. Betul, semoga betul. Gunung Gede Pangrango ini bisa segera dibuka dan juga masyarakat juga bisa turut menjaga lingkungan di sekitarnya dan tidak terjadi hal-hal seperti ini. Terima kasih dari Sabto Aji Prabowo yang sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom, Kepala Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Selamat siang dan salam sehat Pak. Siang, Mbak Maria.